Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Herman Syari dan kita hadir lagi di program Dinamika Politik, inkubator calon pemimpin yang demokratis, nasionalis, dan religius. Nah, dalam 1 jam ke depan bisa saya akan menemani Anda dengan narasumber kita kali ini, seorang politisi muda dari Partai Demokrat, yaitu Bapak Amri, yang merupakan caleg daerah pemilihan 1 Lubuk Baja, Batam Kota. Bisa Batam TV di Dinamika Politik kali ini akan mengangkat tema mengenai menggali visi misi politisi muda di kancah politik Kota Batam. Baik, misal seperti yang kita ketahui bersama, kita sedang berada pada masa kampanye hingga 10 Februari 2024 mendatang. Nah, di mana sebagai pendatang baru, bagaimana langkah dan strategi para politisi muda seperti narasumber kita kali ini untuk meraih dukungan rakyat, terutama rakyat Kota Batam. Langsung saja kita berbincang di kesempatan kali ini dengan beliau. Mungkin siapa dulu Bang, bisa di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh pemirsa Batam TV di mana saja berada. Ya, baik Bang Amri, setelah terjun di dunia politik dan sekarang masa kampanye. Nah, bagaimana kesibukan Bang Amri sendiri akhir-akhir ini, Bang? Ya, terima kasih Bang Herman. Terima kasih juga Batam TV sudah memberikan kesempatan pada kami untuk berbincang-bincang. Ya, sekarang sudah memasuki masa kampanye, jadi kita lebih gencar lagi, lebih aktif lagi turun ke lapangan menemui masyarakat. Sebetulnya jauh-jauh hari kita sudah selalu turun, sudah menyapa warga kita, khususnya di dapil kami ya, di dapil Batam 1, Batam Kota dan Lubuk Baja. Jadi jauh-jauh hari kami sudah menyapa warga, sudah sering turun, dan saat memasuki masa kampanye ini lebih gencar lagi nih. Masih lebih karena gencar lagi. Kampanye hanya berlangsung selama 75 hari yang sudah dimulai sejak tanggal 28 November kemarin. Nanti akan berakhir pada tanggal 10 Februari. Maka dengan waktu yang hanya berlangsung selama 75 hari ini, saya memaksimalkan untuk menyapa warga, mendatangi warga, dan ya mengetuk pintu rumah warga lah. Mengetuk pintu rumah sekaligus mengetuk hatinya. Supaya apa? Supaya mereka warga kita bisa nanti di 14 Februari itu datang untuk memilih dan datang juga untuk memberikan dukungan mencoblos kita. Itu yang kita lakukan saat ini, dan hari ke hari kita maksimalkan. Makin kesini makin sibuk ya, makin sibuk, alhamdulillah. Oke.
Nah, Bang Amri, seperti yang kita tahu sebelumnya, Bang Amri ini kan mungkin belum begitu dikenal di dunia politik di Kota Batam. Iya betul. Nah, apa yang melatar belakangi Bang Amri sendiri untuk terjun ke dunia politik ini? Ya, dia kata kuncinya ingin berbuat lebih. Nah itu dulu kata kuncinya. Saya itu ingin berbuat lebih. Artinya apa? Berbuat lebih. Sebelum ini jauh-jauh hari saya sudah turun juga ke warga, silaturahmi, komunikasi, selalu membangun hubungan yang baik dengan warga, dengan masyarakat. Tidak hanya Kota Batam ya, tapi Kepri juga. Itu sesuai dengan kapasitas saya duduk di kepengurusan organisasi, terutama di KONI Provinsi Kepulauan Riau. Jadi dengan seringnya saya berkomunikasi, bersilaturahmi, saya juga tergabung di beberapa organisasi, baik itu organisasi di olahraga, seperti di KONI tadi, di PBVSI, ada lagi di beberapa cabang olahraga saya duduk di kepengurusan, juga ada di organisasi paguyuban, ada juga organisasi sosial. Jadi itu yang membuat saya banyak belajar di tempat, dan itu sudah saya lakukan. Artinya saya berbuat melalui organisasi-organisasi yang dimana saya bernaung. Saya sudah melakukan hal-hal yang dapat membantu masyarakat secara tak langsung, begitu juga yang organisasi sosial. Jadi ketika ini saatnya ada pesta demokrasi, kenapa tidak ya saya bisa ikut berkecimpung. Dan juga ini juga pemilu kali ini saya banyak didukung oleh kawan-kawan semua, termasuk juga keluarga, memberikan dukungan, support. Kalau memang niat untuk berbuat lebih, kenapa tidak? Nah, itulah yang membuat saya juga tambah semangat. Jadi pada saat ini kesempatan saya, dan memang kawan-kawan lah yang mendorong, keluarga dan lain sebagainya. Karena apa? Karena niat baik saya tadi yang saya utarakan dengan kawan-kawan, dan memang sudah saya jalankan juga. Kenapa tidak Amri bisa ikut ambil bagian pada pesta demokrasi pemilu 2024 ini. Dan saya dengan nawa itu ucap bismillah, saya niatkan, wakafkan diri saya untuk bisa terjun di politik dan sekaligus tampil pada kontestasi politik 2024 ini. Itu yang melatar belakang. Dan apa yang saya bawa untuk ke parlemen, untuk ke DPRD kota itulah dengan berbekal pengalaman berkecimpung di berbagai organisasi itu. Seperti KONI tadi ya? Seperti KONI, organisasi sosial, paguyuban di mana saya berada. Karena apa? Saya menganggap di DPRD itu sudah merupakan bagian dari organisasi juga, organisasi pemerintahan. Sementara walaupun skopnya kecil di organisasi-organisasi itu yang saya berada saat ini, itu bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman buat saya untuk berbuat lebih tadi yang saya basicnya sama ya, sama-sama organisasi tadi. Artinya saya tidak terlalu kebingungan, tidak terlalu kita memulai dari nol untuk begitu kita nanti duduk di DPRD. Terus apa yang akan kita lakukan, kita mudah-mudahan kita juga dapat memahami
kerja dari seorang dewan itu. Seorang dewan, cara kerjanya. Nah, cara kerjanya juga kita sudah memahami karena banyak kita berkecimpung di organisasi dan kita juga sudah ya sudah dewasa lah, sudah matang di beberapa organisasi itu. Baik. Itu yang menjadi bekal kita untuk kita maju kali ini. Baik, Bang Amri. Ya. Bang Amri, ini kan sekarang udah masuk masa kampanye kan? Ya. Hingga 10 Februari 2024. Sampai 10 Februari. Nah, ya. Dari Bang Amri sendiri, kegiatan apa saja ini Bang yang sudah dilakukan dan mungkin ada rencana kegiatan lainnya nanti hingga selesai masa kampanye ini? Ya. Kegiatan-kegiatan untuk masyarakat mungkin? Ya. Sekarang yang banyak itu tetap apa yang sudah saya jalankan selama ini hanya memaksimalkan, mengoptimalkan. Saya ketemu warga, menintensifkan lagi. Kalau dulu tempo hari, jauh-jauh hari sebelum itu saya sudah mendatangi, menyapa warga, sudah datang ke rumahnya, sudah membuat berbagai kegiatan, aktivitas di masyarakat, di beberapa tempat saya sudah lakukan itu. Dan juga sering berkomunikasi, baik itu datang langsung ke rumah-rumah ataupun di warung kopi. Karena itu saya itu menekankan bahwasanya saya butuh warga ini bukan saat ini, bukan karena pencalekan dan bukan hanya untuk menghadapi pemilu 2024. Saya membangun komunikasi itu jauh-jauh hari karena tak lebih adalah untuk membangun relationship, membangun hubungan, kekeluargaan, membangun silaturahmi, supaya apa? Hari-hari saya selalu dapat membuka komunikasi dengan orang baru, berarti saya nambah kawan, nambah saudara. Itu yang saya camkan. Jadi makanya termasuk apa yang saya lakukan juga, berbuat juga untuk masyarakat itu sudah jauh-jauh hari. Karena saya ada membangun komunitas yang namanya komunitas itu mungkin Bang Herman juga tahu, hashtag Sahabat Amri. Itu sudah jauh hari. Sebelum ada niatan untuk maju ini juga sudah hashtag Sahabat Amri itu sudah lama saya bangun. Disitulah saya membangun komunikasi dengan kawan-kawan, dengan relasi dan lain sebagainya, terutama untuk aktivitas-aktivitas sosial dan olahraga. Disitulah yang saya besarkan, dan itu seiring waktu berjalan itu sudah 6-7 tahun yang silam itu saya saya bentuk itu komunitas hashtag dengan nama hashtag Sahabat Amri. Itulah yang saya selalu kedepankan ketika ketemu warga, ketemu masyarakat. Dan pas saat pencalekan ini memasuki masa kampanye lebih-lebih, itulah kesempatan hanya untuk lebih mengulang-ulang ketemu warga, komunikasi, silaturahmi untuk lebih meyakinkan warga dalam menghadapi pemilu ini. Kita juga meyakinkan warga tidak hanya sebatas coblos saya, pilih saya, tidak hanya sebatas itu. Ada peran dari kita juga selaku caleg, selaku kader partai, bagaimana kita memberikan edukasi ke warga masyarakat bahwasanya pentingnya untuk memilih. Jangan sampai nanti masih ada warga kita yang golput, itu akan merugikan kita sendiri, merugikan untuk masyarakat. Dan karena ini memang pemilu, inilah jalurnya, ini kesempatan untuk warga masyarakat memberikan pilihannya. Dan kesempatan itulah yang saya selalu sampaikan dengan warga yang saya temui, supaya pertama dapat hadir pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Setelah itu baru saya menyampaikan pesan bagaimana bisa memberikan pilihan
untuk mendukung, membantu saya, mudah-mudahan bisa terpilih, bisa duduk nantinya. Baik. Jadi ada juga unsur edukasinya ke warga masyarakat. Nah, gitu. Sejauh ini Bang, itu melek politiknya untuk khususnya daerah pemilihan Abang di pemilihan 1 Lubuk Baja Batang Kota. Seberapa melek politik warga di sana? Ya, saya melihat ya beda-beda wilayah, beda-beda lokasi, beda-beda kecamatan, beda-beda juga karakteristik warga kita ini. Ya. Jadi saya melihat di Batam Kota ini warganya, penduduknya lebih didominasi oleh menengah ke atas. Menengah ke atas. Karena di Batam Kota inilah banyaknya perumahan. Nah, di Batam Kota ini ya kalau sudah menengah ke atas artinya didominasi oleh warga yang berpendidikan. Berpendidikan baik ya. Nah, disinilah saya membangun komunikasi kepada warga-warga yang di Batam Kota, khususnya relasi-relasi teman-teman yang sudah pernah saya berkomunikasi baik dengan mereka. Jadi saya menyampaikan pesan, saya minta bantu, minta dukungan supaya dapat memberikan pilihannya nanti kepada saya waktu di pencoblosan. Baik. Kalau di Lubuk Baja lain lagi karakteristiknya. Kalau di Lubuk Baja lebih banyak kepada anak-anak kos. Nah, itu caranya beda lagi. Jadi tidak sama antara Batam Kota dengan Lubuk Baja. Disitulah kita bagaimana memanage untuk meraih suara tadi, karena tidak bisa disamaratakan. Baik Pak Amri, mungkin kita tahan dulu bincang-bincang kita mengenai sasaran betul. Kampanyenya tadi Bang. Dan bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena dinamika politik akan kembali setelah yang satu ini. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Lingga. Destinasi wisata, situs dan replika Istana Damnah. Destinasi wisata, Museum Linggam Cahaya. Destinasi wisata, Makam Merah. Destinasi wisata, Makam Raja-Raja. Destinasi wisata, Kota Dabo Singkep. Destinasi wisata, Museum Timah Singkep. Destinasi wisata, Air Terjun Resun. Destinasi wisata, Benteng Pulau Mepar. Destinasi wisata, Benteng Bukit Cening. Destinasi wisata, Mangrove Resun. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa.
Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hyugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang, membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Ya, bersama Tam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dinamika Politik, inkubator calon pemimpin yang demokratis, nasionalis, dan religius. Dan masih bersama narasumber kita, Bang Amri, yang merupakan caleg daerah pemilihan 1, Lubuk Baja, Batam Kota. Bang Amri, kita lanjutkan lagi bincangnya. Tadi kita sudah berbincang mengenai sasaran. Nah, yang saya penasaran gimana cara kampanye atau sasaran Bang Amri sendiri, khususnya untuk generasi muda atau generasi milenial yang ada di wilayah 1 Lubuk Baja, Batam Kota, Pak. Oke. Jadi saya memang menyasar salah satunya pemilih itu milenial. Ya. Karena kaum muda kita yang pada pemilu 2024 ini menurut data itu lebih dari 50%. 50%. Jadi artinya ini sangat potensi untuk kita mendulang suara dari kaum milenial ini. Dan itulah yang saya selalu lakukan jauh-jauh hari, bangun komunikasi dengan kawan-kawan komunitas, dengan kawan-kawan olahraga juga banyak itu yang usia-usia muda, termasuk juga kawan-kawan sosial. Selain itu, kita juga tidak melupakan mak-mak. Mak-mak ini potensinya cukup luar biasa juga. Jadi dua itu jauh lebih berpotensi untuk kita meraup suara. Makanya kaum milenial maupun kaum mak-mak itu yang kita sasar saat ini. Kalau ke mak-mak, saya dengan mendatangi ke rumah-rumah warga, menyapa mereka. Kalau ke kaum milenial ini, saya beberapa kegiatan selalu diadakan. Artinya saya support lah aktivitas mereka, karena yang dilakukan anak-anak muda milenial ini banyak kegiatan-kegiatan positif yang perlu kita support. Itulah cara pendekatan saya dengan menyapa mereka, mendatangi mereka, dan hadir di tengah-tengah kegiatan yang selalu mereka adakan. Baik, bagi Bang Amri, kalau untuk pemilih di daerah Lubuk Baja, Batam Kota sendiri, itu calon pemilih kira-kira berdasarkan data berapa, Bang? Ya, saat ini kalau pemilih di Batam Kota dengan Lubuk Baja, dua kecamatan ini
Kalau tak silap saya sekitar 220 ribuan gitu. Jadi ada peluang kita untuk mendulang suara itu maksimal, ya dengan cara itu tadi, tetap membangun komunikasi, tetap melakukan kampanye, tetap mendatangi mereka. Jadi asal kita berusaha maksimal, ya insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil juga. Artinya sekitar 200, mungkin sekitar 20% dari penduduk Kota Batam. Lebih kurang ya, Bang? Atau 15%? Batam Kota Lubuk Baja ini sepertinya lebih besar juga. Lebih besar juga. Lebih besar dari. Baik. Ada sekitar 20% dibanding kecamatan lain ya. Baik, Bang Amri, kalau kita melihat peta politik di daerah pemilihan Dapil 1 dengan wilayah Batam Kota atau Lubuk Baja, nah dari 12 kursi yang diperbutkan ya, nantinya, 12 ya. Berapa kursi yang menjadi target dari Demokrat di Dapil ini, Bang? Ya, kita sekarang sudah ada 1 kursi incumbent. Yang incumbent ya? Incumbent. Ya, paling tidak dengan dinamika perpolitikan saat ini, kami dari Demokrat optimis 2 kursi, dapat diraih. Itu menjadi target lah, menjadi target bagaimana supaya 2 kursi itu dapat direbut. Nah, pada pesta politik nanti ya, Bang, tentu kan ada persaingan ini antar caleg mungkin gitu. Bagaimana dari Bang Amri sendiri menghadapi persaingan antar partai dulu lah, seperti apa, eksternalnya seperti apa? Ya, jadi memang untuk Dapil 1 ini, Batam Kota dan Lubuk Baja ini ada 12 kursi yang akan diperebutkan. Sementara partai yang bertarung itu 18 partai. Itu kalau dikalikan, karena masing-masing partai 18. Masing-masing partai 12 ya. 12 sesuai dengan jumlah kursi. Jadi sekitar untuk Batam Kota dan Lubuk Baja ini 200 lebih kurang 200. Jadi kalau saya melihat tetap di Dapil ini persaingan itu cukup sengit, karena incumbent aja ada sekitar 8 incumbent. Kalau tidak salah saya ada 8 incumbent. Ini juga perlu menjadi titik perhatian kita yang perlu diperhitungkan. Disinilah kita bagaimana supaya kita dapat bekerja secara maksimal. Itu kalau di eksternal ya, dari caleg-caleg. Di internal sendiri kita 12 itu saya melihat ya semua punya peluang lah. Semua berpotensi untuk mendulang maksimal suara yang nantinya akan mendongkrak 2 kursi itu target kan. Dan apalagi di kita di Demokrat ada 1 incumbent. Tapi optimis Bang dapat 2 kursi? Ya, mudah-mudahan dengan lihat perpolitikan saat ini kami sangat optimis lah untuk di Batam Kota ini bisa 2 kursi. Nah, kalau untuk jumlah suara yang diperlukan untuk mendapat 1 kursi di Dapil mungkin berapa Bang? Ya, kalau untuk Dapil 1 ya? Dapil 1 ini ya paling tidak ya sekitar belasan ribu lah. Belasan ribu, tapi keseluruhan ya, keseluruhan dari 12 caleg itu ya dekat-dekat 20.000 juga. 20.000 suara. Nanti kan perhitungannya ada perhitungan tersendiri ya dari KPU, baru dapat kursi keduanya itu di angka berapa, itu sudah ada perhitungannya. Baik Bang Amri, terima kasih atas penjelasannya tadi. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena dinamika politik akan kembali setelah yang mau lewat yang satu ini.
Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Lingga. Destinasi wisata, situs dan replika Istana Damnah. Destinasi wisata, Museum Linggam Cahaya. Destinasi wisata, Makam Merah. Destinasi wisata, Makam Raja-Raja. Destinasi wisata, Kota Dabo Singkep. Destinasi wisata, Museum Timah Singkep. Destinasi wisata, Air Terjun Resun. Destinasi wisata, Benteng Pulau Mepar. Destinasi wisata, Benteng Bukit Cening. Destinasi wisata, Mangrove Resun. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hyugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Ya, bisa Batam TV, kita kembali lagi di dinamika politik yang merupakan inkubator calon pemimpin yang demokratis, nasionalis, dan religius. Dan masih terkait tema kita, menggali visi misi politisi muda di kancah politik Batam. Dan kita lanjutkan lagi berbincang dengan Bang Amri yang merupakan caleg daerah pemilihan 1 Lubuk Baja, Batam Kota. Baik, Bang Amri, kita masuk di segmen ketiga ini, Bang ya. Dan saya penasaran nih, Bang, bagaimana seorang Bang Amri memanfaatkan sosial media saat ini, Bang, di masa kampanye ini.
Ya, Bang. Saya berlatar belakang orang media. Orang media. Berlatar belakang wartawan. Jadi saya merasakan begitu pentingnya tidak hanya media sosial, tapi media cetak, media elektronik, termasuk Batam TV. Televisi. Nah, Batam TV, televisi juga ataupun radio. Kita tidak akan terlepas dari publikasi dari berbagai media itu ya, termasuk media sosial. Jadi walaupun tidak dapat mengangkat secara signifikan, tapi paling tidak aktivitas kita juga dapat disebarluaskan melalui media sosial ataupun media mainstream ini. Tapi tidak meninggalkan yang namanya silaturahmi dan komunikasi langsung ke masyarakat. Tatap muka ya. Tatap muka itu penting. Membangun komunikasi karena apa? Saya berprinsip saya harus mendatangi berapa target suara saya dengan insya Allah punya waktu, masih ada tenaga, ada kesempatan, saya lebih cenderung bisa ketemu langsung, tatap muka. Sehingga apa? Dengan kita duduk, berdialog, berkomunikasi, kita akan saling mengenal satu sama lain. Ada kedekatan, calon ya? Pemilih kita maupun bagi si pemilih untuk menjatuhkan pilihannya ke kita. Nah, baru media sosial dan media-media cetak, mainstream dan lain sebagainya itu mendukung, mendorong. Dan kita juga tidak terlepas dari di era digitalisasi ini media-media sosial itu juga penting. Makanya saya memanfaatkan juga media sosial untuk menyampaikan visi misi, menyampaikan kegiatan, menyampaikan silaturahmi dan lain sebagainya. Jangan mungkin ya. Yang apa yang bisa saya sampaikan. Dan kebetulan saya juga aktif juga di media sosial. Jadi paling tidak pada saat kampanye ini lebih kita maksimalkan. Mungkin bisa di-share Bang, Instagram atau apa? Ya, kita ada kalau yang Facebook, yang pribadi ada Amri Ceras, ada Amri SE, terus yang ada lagi Sahabat Amri. Instagram juga begitu, ada Amri Ceras, ada Sahabat Amri. Ada juga TikTok. Kita juga TikTok juga. Karena kita dekat dengan kaum milenial, jadi kita manfaatkan juga TikTok. Jadi dan sering konten juga Bang ya? Ya kalau ngonten sih jarang ya, tapi paling tidak apa yang mesti saya dapat sampaikan saya share. Artinya media sosial itu kita manfaatkan untuk lebih kepada hal-hal yang positif. Jadi konten-konten yang ya sekarang masih banyak foto daripada video, tapi yang penting saya sampai itu pesan yang kita maksud sampai yang saya lakukan. Baik, Bang Amri, kita ke topik lain mungkin. Saat ini kan pemilu bersamaan dengan Pilpres Bang ya? Ya, betul. Nah, Partai Demokrat mengusung pasangan Prabowo Gibran. Nah, bagaimana pola hubungan antara pencalekan dengan Pilpres? Ini apakah saling mempengaruhi atau bagaimana menurut Bang Amri? Saya rasa memang tidak terlepas ya antara Pileg dengan Pilpres karena pertama waktunya bersamaan dan otomatis karena partai bergabung dengan capres dan cawapres nomor 2 ya paling tidak kita muaranya juga ke sana. Jadi dia akan saling berkaitan, saling mendukung. Tapi feedbacknya sejauh ini baik Bang? Maksudnya ke saya rasa masih cukup baik ya? Cukup baik dan positif. Nah, selanjutnya nih saya penasaran juga gimana pendapat Bang Amri mengenai money politik? Seperti apa? Money politik. Saya rasa money politik itu tidak baik ya, tidak bagus, tidak mencerminkan politik yang baik lah. Artinya money politik itu masa sih kita minta suara atau suara kita bagi si pemilih
hanya dibayar dengan uang. Kalau saya lebih cenderung pendekatannya kekeluargaan. Karena apa? Itu yang akan membuat hubungan ini langgeng. Saya mau hubungan itu tidak hanya sebatas sekarang take and give. Saat saya minta, memberi dan menerima. Jangan ada transaksi jual beli suara. Saya hindari itu karena saya tak mau kalau hubungan itu yang berlaku, ya itu hanya sebatas sampai pemilu selesai. Nanti tak peduli lagi, tak mau tahu. Tapi saya ingin membangun komunikasi ini dengan skala panjang. Kalau bisa itu udah jadi keluarga, udah menjadi bagian daripada keluarga. Minimal dalam 5 tahun periode kita duduk, ya itulah kita bangun komunikasi hari-hari. Jadi bisa kadang yang akan bisa kita perbuat bisa lebih dari hanya sekedar uang yang diberikan pada saat ini, yang dijanjikan, apalagi menjanjikan. Jadi saya lebih cenderung membangun relationship yang jangka panjang lah. Program-programnya nanti juga dengan udah dijalankan kalau yang jelas nanti program ketika saya diamanahkan dan dipercaya untuk duduk, ya paling tidak program semua yang kita buat, yang kita jalankan, yang kita kerjakan tetap akan lebih berpihak kepada masyarakat, apalagi masyarakat warga kita yang berada di dapil kita. Tapi yang jelas niat saya untuk maju ini tidak lebih daripada untuk kepentingan masyarakat Batam. Paling tidak dengan kita berada di sistem, itulah yang saya sampaikan tadi, kata kuncinya tadi, ingin berbuat lebih ya harus berada kita di dalam sistem. Disitulah kita bisa. Artinya secara luas untuk kepentingan masyarakat Batam, kita bisa bersama-sama dengan dewan-dewan yang lain di dalam mendukung program pemerintah yang berpihak untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan untuk kepentingan dapil kita juga begitu. Dan apalagi untuk kepentingan warga pemilih kita. Jadi sudah ada bagian-bagiannya, yang porsi-porsinya yang kita lakukan. Intinya bagaimana saya dapat berbuat lebih. Apalagi sekarang saya juga dibesarkan oleh berbagai organisasi. Ya, saya juga berusaha bagaimana untuk mendukung kegiatan-kegiatan organisasi yang menaungi saya. Ya. Selanjutnya Bang, Abang kan dari Partai Demokrat nih. Ya. Di mana dukungan dari partai terhadap caleg seperti Bang Amri? Gimana? Ya. Sejauh ini? Dukungan partai jelas maksimal ya. Karena dengan kita menyampaikan niat untuk dapat didaftarkan sebagai salah satu caleg, itu sudah artinya dukungan dari partai memberikan dukungan, memberikan kesempatan dan mempercayakan saya dari 12 caleg yang didaftarkan di Dapil 1 ini. Artinya dari berbagai kader, termasuk juga non kader yang ingin ikut berkompetisi di pemilu ini, saya masuk salah satunya. Saya sangat bersyukur dan alhamdulillah itu bagian daripada dukungan partai yang cukup besar. Nah, mungkin ada kontribusi secara material dari partai atau seperti apa Bang? Untuk sejauh ini belum ada. Belum ada. Jadi, tapi memang itu ketetapan ya Bang ya? Partai tidak. Tapi yang jelas sampai hari ini saya pribadi partai belum ada bicara masalah
materi. Tapi paling tidak disitulah kita bernaung ya. Kita bernaung ya, bagaimana kita bisa juga berkontribusi untuk partai. Baik, terakhir nih Bang, apa harapan Bang Amri terhadap hasil pemilu nanti, khususnya terhadap hasil kerja sahabat Amri selama ini? Ya, mungkin saya berusaha, sangat berharap dengan kita maju ini, ya paling tidak kita juga bisa berhasil untuk duduk. Disitulah nanti ada kepuasan hasil kerja, terutama dari sahabat-sahabat Amri yang banyak ini. Disitulah dapat dikatakan inilah sahabat Amri, real sahabat Amri yang diantarkan sampai ke parlemen. Jadi itu harapan kami. Baik, satu lagi Bang, himbauannya atau harapannya untuk pemirsa di rumah? Ya, untuk pemirsa Batam TV di mana saja berada, untuk warga Kota Batam, lebih khusus lagi yang berada di Dapil 1 Batam Kota dan Lubuk Baja ini, saya mohon doa restu, mohon dukungannya, dan berharap dapat memberikan pilihannya pada pemilu 2024, 14 Februari 2024 yang akan datang. Dan insya Allah suara yang dititipkan oleh warga kita, insya Allah kami pun amanah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kami untuk turun di pemilu kali ini untuk berbuat lebih kepada masyarakat, ya insya Allah itulah yang akan kita tunaikan begitu nantinya terpilih, terutama kepada sahabat-sahabat Amri di mana saja berada. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada mereka yang sudah bekerja, yang sudah maksimal memberikan dukungan, memberikan dorongan, bahkan turun langsung untuk menyapa warga. Baik, mudah-mudahan niat baik ini dan dapat terwujud, dan tak lupa juga terima kasih kami kepada Batam TV. Baik, terima kasih kembali Bang Amri. Terima kasih. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara Bang Amri. Ya. Dan saya doakan nanti Bang Amri berhasil duduk di 2024. Baik, bisa Batam TV, demikian dinamika politik Batam TV kali ini. Saya Herman Asyari pamit dari hadapan Anda. Selamat siang, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.